Halo semuanya, Bang John di sini. Selamat datang di channel Rekap Film. Emotional damage. Channel yang akan menemani libur panjangmu, waktu luangmu, dan tentu saja di setiap malam-malammu yang penuh akan kegalauan akan dunia yang fana ini. Yeah, boy. Film ini berjudul Karate Kids yang rilis pada tahun 2010 lalu dan juga sangat viral pada waktu itu. Film ini dibintangi oleh dua aktor yang cukup ternama, yaitu Jaden Smith yang berperan sebagai Dre Parker dan Jackie Chan yang berperan menjadi Mr. Han. Jaden Smith adalah anak dari seorang aktor yang sangat terkenal dari Amerika Serikat, yaitu Will Smith. Dan Jackie Chan sendiri adalah aktor yang sangat legendaris. Di awal film diceritakan, Dre adalah seorang anak yatim yang ayahnya telah meninggal dunia. Dan saat ini ia hanya tinggal dengan ibunya saja. Singkat cerita, Dre dan ibunya akan pindah dari Detroit ke Cina karena ibunya yang akan bekerja di sana. Dre sendiri bisa dibilang nggak tahu apa-apa soal Cina. Dre sendiri adalah bocah yang nakal dan gayanya yang songong. Ibunya Dre terus-menerus memaksa Dre untuk belajar bahasa Cina. Tapi sepertinya Dre tidak terlalu tertarik sama negeri Cina itu. Yang dianggapnya adalah negeri yang kumuh dan bangunannya yang kuno dan ketinggalan zaman. Tapi bagaimanapun juga, Dre harus bisa menyesuaikan diri karena mulai sekarang dia akan tinggal di Cina. Dan singkat cerita, sampailah mereka di Cina. Dre sangat merasa asing di mana ia tinggal sekarang karena semua terasa baru buat dia, mulai dari bahasa, bangunannya, dan orang-orangnya. Bahkan acara TV SpongeBob aja memakai bahasa Cina dan subtitlenya juga bahasa Cina. Sekali lagi, Dre adalah anak yang nakal, yang kalau naruh baju sembarangan. Di situ Dre pun ngebiarin jaketnya tergeletak di lantai begitu aja. Melihat kelakuan Dre, maknya pun marah dan menyuruh dia untuk menaruh jaket di tempat yang benar. Kemudian karena air panas di kamar mandinya itu dirasa rusak, maka ibunya Dre menyuruh Dre untuk memanggil seorang teknisi yang bernama Mr. Han. Mr. Han ialah orang yang penutup dan pendiam. Pokoknya terkesan bukanlah orang yang ramah sama orang lain. Tapi di raut wajahnya Mr. Han itu tampak adanya sebuah kesedihan yang sangat mendalam, yang mungkin dulu pernah menimpanya dan mengubah kepribadiannya menjadi seperti saat ini. Pada saat itu Mr. Han yang sedang makan dengan sumpit pun merasa terganggu dengan kehadiran Dre. Akhirnya Dre pun menunggu Mr. Han sampai dia selesai makan di luar. Kemudian Dre pun pergi ke taman dan di sana dia mendapatkan teman-teman baru dan bermain basket bersama serta bermain pingpong dan lain sebagainya. Di sana, Dre melihat gadis seumurannya yang sangat cantik. Dia bernama Mei Ying, yang sedang duduk dan bermain biola. Dre pun mencoba mendekatinya untuk sekedar mengobrol dan menyapanya. Gadis itu pun terlihat tertarik sama si Dre karena tingkah lakunya yang lucu dan rambutnya yang berbeda dari yang lainnya. Tapi tiba-tiba datanglah seorang anak laki-laki yang lain yang bernama Cheng, yang kelihatannya dia juga menyukai si Mei Ying ini. Karena Cheng tidak suka kalau si Dre mendekati Mei Ying, maka terjadilah baku hantam. Untungnya mereka segera dilerai oleh si Mei Ying dan orang-orang yang di sana. Sesampainya di rumah, Dre nggak mau ketahuan ibunya kalau sedang babak belur dan masuk secara diam-diam ke kamarnya. Hingga pada keesokan harinya, dia pun memakai make up milik ibunya dan memakai topi untuk menyembunyikan wajahnya itu. Akan tetapi, sesampainya di sekolah barunya itu, Dre melihat si Cheng dan si Mei Ying juga bersekolah di sana. Hari pertama Dre masuk sekolah, kelihatannya lancar-lancar aja nih guys, dan gak ada gangguan sama sekali. Sepulang sekolah, sorenya Mr. Han pun datang ke rumah Dre dan membetulkan air panas di kamar mandinya itu. Tapi saat Mr. Han masuk,
terlihat Dre yang sedang berlatih karate yang menirukan gerakan-gerakan di TV. Gak lama kemudian, emaknya Dre tadi pulang dan ngelihat tingkahnya yang sama sekali gak berubah. Terlihat sebuah jaket yang tergeletak di lantai. Emaknya pun marahin si Dre karena merasa kesal naruh jaket doang gak bisa. Mr. Han yang ada di kamar mandi pun melihat semua kejadian itu dan terus memperbaiki kamar mandinya. Singkat cerita, pada saat di sekolah, Dre yang trauma karena kemarin habis dipukulin sama si Chang, terus-menerus main petak umpet setiap kali dia ngelihat si Chang dan teman-temannya. Hubungan Dre dan Mei Ying pun semakin akrab karena mereka sering ketemu di sekolah. Nah, Mei Ying ini lagi sibuk latihan biola karena bentar lagi dia bakalan ada kompetisi musik. Dan kompetisi itu penting banget buat dia dan keluarganya. Kedua orang tuanya pun sampai manggil guru dari Spanyol untuk mengajari si Mei Ying. Lalu singkat cerita, Dre dan ibunya yang sedang jalan-jalan pun tiba-tiba mendengar sekumpulan orang yang sedang latihan. Dan saat mereka lihat, ternyata... Tapi saat Dre melihat-lihat ke perguruan kungfu itu, dia melihat Cheng, bocah yang membulinya pada saat di sekolah, dan menjadi murid di salah satu perguruan kungfu tersebut. Terlihat raut wajah Dre yang kesal dan dia langsung pulang, karena dia mengetahui kalau si Cheng adalah seorang yang jago kungfu, dan dia berpikir nggak akan bakal menang melawan si Cheng, dan dia akan terus berakhir dibully. Melihat perilaku Dre yang gak biasa itu, ibunya lantas khawatir dan bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Tapi Dre sendiri gak mau bilang ke ibunya kalau selama ini dia sering dibully di sekolah. Dre hanya bisa berkata kalau dia menyesal pergi ke Cina dan sangat membenci Cina. Hari-hari pun terus berlalu seperti biasanya, di mana Dre yang terus-terusan dibully dan merasa ketakutan sama si Chang dan teman-temannya. Sampai-sampai guru sekolah Dre nanyain dia ada masalah apa. Namun Dre tidak mau bilang. Lalu pada suatu hari saat Dre pulang sekolah dan dia udah tidak tahan sama perlakuan mereka yang terus mengganggunya itu, akhirnya Dre pun nekat buat ngelakuin hal ini. Dre pun segera lari. Dia dikejar sama Cheng dan teman-temannya itu. Tapi saat sampai di suatu tempat di mana Dre tidak bisa lari lagi, dan terjadilah baku hantam. Dre pun dipukuli sampai babak belur. Untuk bagian pembulian ini, sorry ya guys, admin nggak bisa masukin ke sini, takut ditegur sama YouTube. Dan pada saat Dre sudah terjatuh dan tak berdaya dan mau dipukul, dan terjadilah Mr. Han pun datang lalu menolong Dre. Dan terjadilah baku hantam antara Mr. Han dan bocil-bocil kematian yang juga ahli bela diri. Si Dre pun lantas kaget karena melihat Mr. Han yang jago kungfu, yang selama ini dia hanya mengira Mr. Han adalah tukang servis. Setelah semua itu, Dre dibawa ke rumah Mr. Han. Lalu dia diobati dengan pengobatan tradisional Cina. Dan Mr. Han pun memberi sedikit pesan kepada Dre. You think only with your eyes. Akhirnya Dre pun memohon kepada Mr. Han untuk mengajarinya kungfu. Namun Mr. Han menolak permohonan Dre. Singkat cerita, Mr. Han mengajak Dre mengunjungi perguruan kungfu anak-anak itu dan meminta maaf atas keributan yang terjadi. Akan tetapi guru mereka justru nggak terima dan menyuruh salah satu dari Mr. Han atau Dre untuk berduel. Tapi Mr. Han yang melihat sebuah poster turnamen kungfu menjanjikan kalau Dre akan berduel dengan mereka di turnamen kungfu itu. Tantangan dari Mr. Han pun diterima oleh guru itu. Setelah mereka keluar, Dre pun bertanya kepada Mr. Han apa yang mereka bicarakan, karena Dre pun gak mengerti soal bahasa Cina. Dan Mr. Han pun memberitahu Dre kalau dia akan mengikuti turnamen kungfu dan akan melawan mereka semua di turnamen itu. Dre awalnya kaget karena dia gak akan bisa melawan mereka semua, karena mereka semua jago banget main kungfunya. Tapi Mr. Han berkata pada Dre,
apa yang mereka pelajari adalah bukan kungfu yang sebenarnya. Dan lalu Mr. Han pun juga berkata begini. I will teach you real kung fu. Yes! Lalu pada keesokan harinya, Dre yang sangat senang akan diajari kungfu itu pun pergi ke rumah Mr. Han. Pada saat masuk ke rumah, Dre pun merasa aneh karena melihat mobil ada di ruang keluarganya Mr. Han. Tapi pas ditanya soal mobil itu, Mr. Han gak mau jawab dan langsung menyuruh Dre untuk memulai latihannya. Tapi bukannya malah diajarin jurus ini itu, si Dre pun disuruh untuk memakai jaketnya dan mencopotnya berulang kali. Dre seharian itu cuma diajarin memakai jaket, lepasin jaket, gantungin jaket, jatuhin jaket, dan diambil lagi sampai berulang-ulang. Dre pun yang kesal lantas bertanya kenapa latihannya begini doang. Dan Mr. Han pun menyuruh Dre agar tetap fokus dan tidak banyak tanya. Ajaibnya, Dre saat di rumah jaketnya ditaruh di tempat yang benar. Hari-hari pun terus berlalu. Latihan Dre tetap sama pada saat di awal dulu. Hujan, panas, siang, dan malam hanya itu latihan yang diajarkan oleh Mr. Han kepada Dre. Dan sampailah pada saat Dre udah muak dengan latihan itu karena tidak ada kemajuan dan gitu-gitu doang. Dan emosi Dre pun meledak dan dia berkata kepada Mr. Han kalau dia berhenti. Melihat dan mendengar perkataan Dre, Mr. Han lalu memanggilnya dan terjadilah Dre pun kaget karena tanpa dia sadari dia udah jago kungfu. Dari situ Mr. Han pun menjelaskan kepada Dre bahwa gerakan yang dilakukan Dre yaitu memakai dan melepaskan jaket itu Everything is kung fu. Semenjak itu Dre pun langsung serius lagi untuk mempelajari kungfu dan semakin respect dengan Mr. Han. Oh ya guys, Dre ini sekarang dipanggil oleh Mr. Han dengan nama Xiao Dre. Nama itu merupakan nama Cina yang diberikan oleh Mr. Han kepada Dre. Keesokan harinya, Xiao Dre pun diajak oleh Mr. Han ke suatu tempat, di mana tempat itu adalah tempat Mr. Han dan ayahnya dulu berlatih kungfu. Xiao Dre pun langsung terkejut melihat betapa indahnya kungfu yang sebenarnya. Jauh berbeda dari apa yang lihat latihan kungfu di perkotaan. Bahkan Xiao Dre melihat ada seorang wanita di mana wanita itu bisa menirukan gerakan seekor ular. Tapi ternyata setelah itu Mr. Han dan Xiao Dre terus-menerus melatih kungfu di sana. Singkat cerita, setelah mereka pulang, esok dan esok harinya hujan, panas, mereka terus berlatih. Dan tibalah pada suatu hari, Mr. Han mengatakan bahwa hari itu libur dan tidak ada latihan dulu. Di hari libur itu, Xiao Dre pun mengajak Mei Ying untuk bolos latihan juga dan bermain ke suatu taman hiburan. Dan tiba-tiba si orang tua Mei Ying pun menelpon dan menjemputnya karena ada perubahan jadwal audisi dan diajukan secara mendadak. Semenjak saat itu, si Mei Ying pun dilarang untuk bertemu lagi dengan si Xiao Dre. Karena Xiao Dre ini dianggap oleh kedua orang tua Mei Ying telah mengganggu latihan Mei Ying. Xiao Dre yang mendengar perkataan kedua orang tua Mei Ying itu pun merasa sangat sedih. Dia pun mampir terlebih dahulu ke rumahnya Mr. Han. Dan pada saat Xiao Dre memasuki rumah Mr. Han itu, dan ternyata Mr. Han sedang Han yang melihat kedatangan Xiao Dre pun langsung marah karena pada hari itu dia menyuruhnya pergi dan tidak datang ke rumahnya. Tapi Xiao Dre pun langsung sadar dan melihat sisi lain dari Mr. Han itu. Akhirnya Mr. Han pun menceritakan semuanya kepada Xiao Dre tentang sebuah kejadian yang dulu telah merubah hidupnya. Dulu pada saat Mr. Han sedang mengemudikan mobil itu dengan anak dan istrinya, Mr. Han mengalami sebuah kecelakaan yang menyebabkan anak dan istrinya Mr. Han meninggal dunia. Semenjak saat itu, Mr. Han setiap tahunnya memperbaiki mobil itu, lalu menghancurkannya
lalu memperbaikinya lagi dan menghancurkannya lagi. Momen malam itu pun menjadi momen yang sangat dramatis bagi Xiaodrey dan Mr. Han, di mana mereka berdua saling sharing dan berbagi kesedihan satu sama lain. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berdua meneruskan latihan itu. Hari demi hari pun terus berlalu, dan sampai akhirnya tibalah di malam hari sebelum turnamen dimulai. Di malam itu pun Mr. Han dan Xiaodrey saling berterima kasih satu sama lain, di mana Xiaodrey berterima kasih kepada Mr. Han karena selama ini sudah membimbingnya kungfu dan sudah menjadi teman yang baik bagi Xiaodrey. Dan Mr. Han pun juga berterima kasih kepada Xiaodrey karena telah membuatnya dia bangkit dari keterpurukan yang ada di masa lalu. Dan sebelum mereka berdua pulang, Xiaodrey pun meminta untuk Mr. Han menemaninya ke rumah Mei Ying dan meminta maaf kepada kedua orang tua Mei Ying. Mendengar Xiaodrey yang meminta maaf dengan tulus itu pun, ayah Mei Ying pun tetap mengizinkan Mei Ying untuk berteman dengan Xiaodrey. Dan mereka pun juga berjanji akan datang melihat pertandingan Xiaodrey besok. Mendengar perkataan ayahnya Mei Ying itu, Xiaodrey pun lantas sangat senang sekali. Dan lalu akhirnya hari pertandingan pun tiba. Dan pada awal sebelum pertandingan dimulai, Xiaodrey pun melihat dan memperhatikan suasana aula pertandingan itu yang sangat meriah, dan juga melihat lawan-lawannya yang kelihatannya sangat tangguh itu pun jadi merasa gugup nih guys. Di sana juga terlihat Mei Ying dan kedua orang tuanya dan ibunya Xiaodrey ada di bangku penonton. Di pertandingan pertama, Xiaodrey yang tidak mengetahui aturan pertandingan pun sampai lari dan keluar dari area pertandingan. Hal itu membuat Xiaodrey kehilangan poin pertamanya. Namun setelah dia bisa fokus, akhirnya dia pun bisa membalikkan keadaan dengan menang 2 kali berturut-turut dengan skor akhir 2-1. Lalu tim dari perguruan Xicheng pun terlihat sangat kuat nih guys. Mereka bahkan bisa menang dengan mudah dengan skor telak. Mereka berdua, baik Xiaodrey ataupun Xicheng, dapat memenangkan pertandingan dan melaju sampai ke babak semifinal. Melihat Xiaodrey yang maju begitu mulus itu pun, guru Xicheng nampak gelisah. Tibalah semifinal. Pertandingan itu mempertemukan Xiaodrey dan salah satu teman dari Xicheng. Dan terlihat dia dan gurunya sudah mempersiapkan sebuah rencana. Dan rencana itu adalah untuk melukai si Xiaodrey. Setelah mematahkan kaki Xiaodrey, teman Xicheng itu pun terlihat dari raut wajahnya bahwa dia merasa sangat bersalah dan tertekan karena harus menjalankan tugas kotor dari gurunya itu. Dan dia pun akhirnya harus didiskualifikasi. Setelah itu Xiaodrey dibawa ke ruang medis, di mana dokter yang menangani Xiaodrey mengatakan bahwa dia harus menyerah dan gak akan bisa melanjutkan pertandingannya. Sementara di gelanggang arena ada Xicheng dan gurunya dan panitia yang akan menunggu kabar Xiaodrey. Dan apabila Xiaodrey tidak bisa melanjutkan pertandingan, maka dia akan dianggap gugur dan Xicheng adalah pemenangnya. Tapi Xiaodrey memohon kepada Mr. Han supaya dia melakukan pengobatan tradisional Cina yang pernah ia lakukan dulu. Awalnya Mr. Han bilang kalau nggak mau ngelakuin itu, karena bagi Mr. Han yang terpenting Xiaodrey sekarang udah bisa ngasih pesan kuat ke mereka. Dan mereka udah gak bakalan lagi berani ngebully si Xiaodrey ini sekarang. Tapi Xiaodrey lantas berkata hal yang lain nih guys. Yang sebenarnya dia benci adalah bukan bulian dari orang lain, tapi rasa takut yang ada di dalam dirinya Xiaodrey ini. Xiaodrey merasa bahwa satu-satunya rasa takut dalam hatinya Xiaodrey itu bisa hilang dengan ngalahin Xicheng. Dan pada akhirnya Mr. Han pun mau mengobati Xiaodrey. Dan secara mengejutkan, Xiaodrey pun kembali ke arena untuk pertandingan finalnya. Seisi stadion pun langsung bergemuruh. Dan pertandingan final pun dimulai. Di babak pertama, Xiaodrey pun langsung kalah hingga tertendang keluar arena. Tapi tanpa diduga-duga, Xiaodrey pun berhasil membalikkan keadaan. Dia memenangkan babak kedua dan babak ketiganya nih guys. Tapi pada babak keempat, guru Xicheng menyuruh Xicheng fokus untuk menyerang kaki Xiaodrey yang sudah cedera. Hingga akhirnya Xiaodrey pun jatuh dan meringkih kesakitan. Dan skor pun berubah menjadi 2-2.
Dan masuklah ke babak kelima atau babak final. Karena Chaudhry udah nggak bisa gunain lagi kaki kirinya yang sakit itu, dia pun mengingat gerakan wanita pengendali ular dan memasang kuda-kuda dengan satu kaki, sama persis seperti wanita pengendali ular yang dulu dia pernah lihat saat di perguruan Mr. Han. Dengan tenang, Chaudhry membuat Cheng mengikuti gerakannya sebagaimana ular mengikuti gerakan si wanita itu. Si Cheng pun nampak terpengaruh oleh gerakan si Chaudhry. Dan lalu terjadilah killing the game. Chaudhry pun memenangkan pertandingan tersebut. Dan kini ia bisa pulang tanpa ada rasa takut di dalam hatinya. Sebenarnya setelah kejadian ini ada adegan yang tidak ditayangkan di dalam TV. Mungkin bagi teman-teman yang sudah tahu adegan itu bisa komen di bawah. Atau kapan-kapan Mimin akan buatkan cuplikan khusus untuk adegan tersebut. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe Rekap Film. Masih banyak cerita seru yang akan Mimin ceritakan di kemudian hari. Sampai jumpa dan jangan lupa tidur. Karena buat apa begadang kalau tidak ada gunanya? Hehehehe. Yeah, boy.